Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, di antara keimanan yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah keimanan kita kepada ketetapan apapun takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu sebagaimana kita pahami, dia memiliki rukun-rukun, dan rukun iman itu ada 6 sebagaimana kita hafal, sebagaimana kita belajar. Dan tak kala Nabi SAW ditanya tentang iman oleh Jibril alaihissalam di dalam hadis yang panjang, di dalam hadis Arba'in Nawawi, ketika Jibril dengan izin Allah berserupa dalam bentuk manusia, kemudian bertanya kepada Nabi dengan mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang iman. Dan Nabi SAW menjawab, wal iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa biqadrihi khairihi wa syarrihi. Jadi jawaban Nabi SAW ketika ditanya apa itu iman, dan Nabi menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah engkau beriman dengan takdir Allah, khairihi wa syarrihi, takdir Allah yang baik dan juga yang buruk. Jadi jemaah sekalian, bahwa tidak sempurna bahkan tidak dianggap beriman kalau ada orang yang mengingkari takdirnya Allah, kalau ada orang yang tidak percaya dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita alami di dunia ini jemaah, semua yang kita rasakan di dunia ini, itu semua takdir dari Allah. Bukan suatu kebetulan yang tiba-tiba muncul, bukan suatu kejadian yang tiba-tiba ada, tapi benar-benar sudah Allah tetapkan, benar-benar telah Allah takdirkan, jauh bahkan sebelum adanya langit dan bumi ini. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, inna awwala khalqin al-qalam. Sesungguhnya yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah al-qalam. Apa al-qalam, Pak? Pena ya, qalam itu pena ya, bahasa Arabnya pena. Fa'amara bil kitabah, kemudian pena ini diperintahkan oleh Allah untuk menulis. Uktub, kata Allah Subhanahu wa taala, tulis. Dan qalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Madza aktub, apa yang harus aku tulis?" Kemudian Allah perintahkan kepada qalam ini dengan mengatakan, "Uktub maqadirul khalaiq ila yaumil qiyamah." Tulislah takdir setiap makhluk
tulislah takdir, nasib, catatan nasib atau garis nasib setiap makhluk sampai hari kiamat. Maka dari sini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini tinggal menjalani takdir. Kita ini tinggal menjalankan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir kita sudah tertulis. Takdir kita telah ditentukan oleh Allah. Bahkan apa dalam riwayat yang lain, qabla khamsina alfasanatin, bahkan 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi ini, semua yang sudah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa Ala. Termasuk yang kita alami saat ini malam ini jamaah sekalian. Ini takdir dari Allah. Ada bapak yang pakai baju putih, yang baju hitam, ada yang pakai jubah, ada yang pakai sarung, ada yang pakai peci, ada yang tidak, ada yang duduk. Ini semua tentunya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sederhana seperti ini jemaah sekalian, ini semua tidak luput dari ketetapan Allah. Itu semua sudah diatur, setelah ditulis, telah ditetapkan. Tinggal kita menjalani, tinggal kita menjemput takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di hadapan kita ini jemaah sekalian, kita tahu kalau itu takdir kita adalah kalau kita sudah melewati suatu kejadian. Kalau kita sudah melewati suatu kejadian, baru kita mengatakan, oh ini takdir saya. Kita menikah dan istri kita yang sekarang, maka kita katakan, oh ini takdir saya, ini takdir dari yang jadi istri saya misalnya. Kemudian pekerjaan, Allah Subhanahu wa taala berikan kita pekerjaan, kemudian baru tahu, oh ini takdir saya, itu Allah takdirkan. Dan adapun yang akan datang jemaah sekalian, tentunya kita belum tahu kan. Sesuatu yang akan datang kita belum tahu. Sehingga tugas kita adalah menjemputnya, melakukannya dengan cara yang Allah sukai. Menjemput takdir Allah dengan segala yang Allah inginkan. Puncaknya apa jemaah sekalian? Puncaknya adalah setiap kita itu telah ditentukan oleh Allah apakah menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Ma min nafsin manfusatin illa qad kataballahu maqadirahu amin ahli jannah aw minan nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah setiap jiwa yang hidup melainkan telah ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Jadi Bapak-bapak, kita semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah kita ini pulang ke surga atau ke neraka, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa kita beramal, Pak? Ya, buat apa kita sholat kalau gitu? Ya, buat apa kita menahan dari yang haram? Buat apa kita mengamalkan yang wajib kalau memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala jadi surga atau neraka? Apa Pak jawabannya? Buat apa capek-capek naik haji? Biaya mahal, ya, jauh, umroh juga, belum lagi amalan-amalan yang lain. Kalau memang setiap orang itu sudah ditakdirkan pulangnya di surga atau ke neraka. Ternyata ini pertanyaan ini juga ditanyakan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, afalan nadul amal atau afalan nadul amal ya Rasulullah. Kalau memang perkaranya demikian, kalau memang setiap orang sudah ditakdirkan dia menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka, afalan nadul amal, bukankah kita lebih baik tidak beramal ya Rasulullah? Untuk apa kita beramal? Maka dalam riwayat wa fima amilal amilun, ya Rasulullah, kalau begitu atas dasar apa orang yang terus beramal? Maka Nabi SAW mengatakan, i'malu fa kullu muyassar lima khuliqa lahu, kata Rasulullah. I'malu, teruslah kalian beramal, teruslah kalian berbuat kebaikan, amal soleh. Fa kullu muyassar lima khuliqa lahu, karena setiap kalian akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Setiap kalian itu akan dimudahkan melakukan, mengerjakan, berbuat sesuai dengan yang Allah takdirkan. Fa in kana min ahli jannah fa yassaruna bi a'mali ahli jannah, kata Rasulullah. Seandainya seseorang ditakdirkan menjadi penghuni surga, maka dia akan dimudahkan mengerjakan amalan-amalan penghuni
surga jemaah. Ya. Makanya dimudahkan haji, dimudahkan umroh, dimudahkan sholat, menjaga sholat 5 waktu, dimudahkan meninggalkan yang haram, dimudahkan mengerjakan yang wajib, dimudahkan bersabar, dimudahkan bersyukur. Itu tanda-tanda jemaah Allah. Itu tanda-tanda orang ini dimudahkan mengerjakan amalan-amalan penduduk surga. Nah ini kita harapkan kita dimudahkan mengerjakan amalan seperti ini. Ya. Dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita harapkan. Dan kemudian Nabi melanjutkan fa'in kana min ahlin nar. Dan apabila seorang termasuk penghuni neraka, fayassaruna bi a'mali ahlin nar, maka dia akan dimudahkan dengan amalan penduduk atau penghuni neraka. Tapi jamaah Allah, kembali kepada pembahasan di awal tadi. Kita kan nggak tahu takdir kita yang mana. Kita nggak tahu takdir kita ini apakah di surga atau di neraka. Maka tugas kita adalah beramal, tugas kita adalah berbuat, menjemput ya, berdoa kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Karena itu nanti yang akan apa? Yang akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seandainya jamaah Allah tanpa beramal dan meninggalkan amalan, yang penting kembali ke surga atau ke neraka, maka tidak perlu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para rasulnya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu menurunkan kitab-kitabnya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu memerintahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Tidak perlu ikut perang Badar, tidak perlu ikut perang Uhud, tidak perlu ikut perang-perang yang lain. Tidak perlu Rasulullah itu untuk hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah. Kalau setiap orang itu dikembalikan kepada takdirnya saja. Jadi penjelasannya seperti ini jamaah sekalian. Benar setiap orang sudah ditakdirkan, tapi setiap orang tidak tahu akhir dari perjalanan hidupnya. Dan tugas dia adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari kebaikan. Permisalan jamaah sekalian, ketika kita di dunia, kita memiliki tujuan. Kita akan sampai di kota A, dan kita dihadapkan dengan dua pilih jalan ya. Ada dua jalan yang harus kita pilih. Satu jalannya lancar, jalan yang enak, dan yang satu jalannya bergelombang, jalan yang rusak mungkin. Di sana banyak hambatan. Tentunya secara akal logika kita akan pilih jalan yang bagus. Kita akan mencari jalan yang mulus, jalan yang lancar, yang mempercepat kita sampai di kota tujuan tadi. Ini gambaran dunia jamaah sekalian. Akal kita berfungsi. Tentunya kalau kita sakit, kita akan berobat. Kita sakit, kita akan berobat. Kenapa? Secara akal gimana caranya kita nggak nyaman sakit ini dibiarkan di badan kita. Sakit ini dibiarkan di diri kita. Dan kita pengennya dihilangkan sakit ini dengan cara apa? Ikhtiar dengan berobat. Nah dari sini ya, kalau seandainya dunia kita bisa memilih jalan yang baik, seandainya di dunia kita memilih cara yang bagus untuk mencapai tujuan, begitu juga dengan akhirat. Kalau kita ingin sampai ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka tempuhlah jalan ke surganya Allah. Ya. Nah inilah pentingnya jamaah Allah berkaitan keimanan pada takdir, bahwa semua hal di dunia ini telah Allah takdirkan, dan setiap kita akan menjalani takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam menjalankan takdir tadi tentunya ada dalam kondisi kita dalam kondisi yang baik, mendapatkan nikmat, dalam kondisi bahagia, itu takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalam kondisi ujian, ada kalanya ujian itu datang dari Allah, ada kalanya ujian itu datang dari Allah Jalla wa'ala, dan itu juga adalah takdir dari Allah Jalla wa'ala. Di antara kaidah yang penting jamaah Allah, bahwa takdir tidak menafikan usaha. Takdir tidak menafikan usaha seorang hamba. Bagaimana bunyi ayatnya? Innallaha la yughayyiru qauman hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Atau kama qala Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubahnya sendiri. Apa makna dari ayat ini jemaah sekalian? Menunjukkan bahwasanya takdir tidak menafikan ikhtiar,
bahwa takdir itu tidak menafikan usaha seseorang. Orang kalau mau pintar dia harus belajar. Orang kalau mau kenyang dia berusaha mencari makan. Orang kalau mau dia sehat maka dia mencari ikhtiar sebab-sebab yang bisa mendatangkan kesembuhan. Tidak hanya berdiam diri. Ini termasuk pemahaman yang salah atau disebut dengan pemahaman Jabariyah, yang mereka memiliki pemahaman bahwa kita ini hanya dipaksa, bahwa kita ini tidak ada pilihan, bahwa kita ini tidak ada peran dalam menjalani takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dibahas secara terperinci, usaha yang kita lakukan itu juga takdir dari Allah. Contohnya begini, Pak. Bapak mau ke dokter, enggak ke dokter, dan seandainya nanti jadi ke dokter, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mau minum obat, gerakin tangan mau minum obat, ya, masukin ke mulut, ini juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ketika kita memilih mau berobat tidak berobat, itu sama-sama semuanya takdir dari Allah. Jadi poin yang pertama jemaah sekalian, ya, jangan sampai kita salah paham dalam mengimani takdir sehingga beranggapan orang itu hanya santai, orang itu hanya berdiam diri tanpa melakukan usaha apapun. Jamaah Allah, manusia yang mulia di muka bumi ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kita, mudah tidak bagi Allah untuk menolong Rasulullah? Sangat mudah, sangat gampang. Mudah tidak? Allah jadikan orang-orang kafir Quraisy itu dalam sekejap dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang, sangat mudah jemaah sekalian. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW berikhtiar dalam berdakwah tadi, tidak sekilas, tidak instan. Salah satu faedahnya apa? Bahwa di sana Rasulullah mengajarkan kepada kita semua untuk ikhtiar, untuk berusaha dalam menjemput sesuatu. Nabi berperang, ya, perang Badar, melawan apa? 1000 orang kafir Quraisy. Kalau tanpa ada ikhtiar seandainya, ya tentu sangat mudah. Tinggal Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah kabulkan, ya Allah, langsung binasakan 1000 orang itu tanpa harus mengangkat pedang, tanpa harus berperang. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ditakdirkan kaum muslimin di perang Badar mendapatkan kemenangan. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW bersama para sahabat, 300-an ya, 300-an sahabat itu berperang di perang Badar. Ini adalah bentuk ikhtiar. Maka keimanan kepada takdir, keimanan kepada garis nasib tidak menolak, tidak mengingkari yang namanya ikhtiar, tidak mengingkari yang namanya usaha dari seorang hamba. Jadi salah kalau ada orang berpahaman bahwa kita nggak perlu capek-capek berusaha, kalau memang sudah takdirnya itu makanan masuk sendiri ke rumah kita. Ya. Kalau memang sudah takdirnya, ya kita diam di kamar aja uang itu datang sendiri. Nah, misalnya. Ingat ini dunia ini Allah tetapkan adanya hukum sebab akibat, ya. Ada sebab akibat. Meskipun hasilnya itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sama-sama bekerja, usahanya sama, modalnya sama, jenis barang yang dia jual juga sama, tapi pendapatannya beda. Hasilnya beda. Kenapa? Karena takdir setiap orang itu sesuai dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama jamaah sekalian, bahwa takdir itu tidak menafikan ikhtiar, ya, ataupun usaha. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, berkaitan dengan takdir juga adalah bahwa semua yang terjadi atau semua yang kita alami itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dalam rangka menyeimbangkan, ya, dalam rangka ada pemahaman seimbang dalam mengimani takdir. Jangan juga seperti Qadariyah lawannya. Kalau Jabariyah mengatakan kita semua ini gak ada pilihan, kita semua ini gak boleh ada usaha, karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah Qadariyah. Qadariyah beranggapan bahwa semua yang kita lakukan ini karena usaha kita, bukan karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut mereka Allah itu tahu sesuatu ketika sesuatu ini terjadi. Ya. Menurut pemahaman mereka,
Allah Subhanahu wa taala tahu kejadian, ketika kejadian itu terjadi baru Allah tahu. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, insyaallah kita mengimani bahwa Allah itu Maha mengetahui sesuatu yang belum terjadi, mengetahui yang sedang terjadi, mengetahui yang akan terjadi, mengetahui sesuatu yang seandainya terjadi, itu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Jadi ini adalah keimanan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kaitannya dengan poin yang pertama tadi jamaah sekalian, kita diberikan usaha. Kita diberikan apa? Diberikan ikhtiar untuk berusaha. Tapi ingat, hasilnya, ketentuannya, dapatnya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kaitkan dengan harta jamaah sekalian. Harta itu sudah ditakdirkan dari Allah. Ya. Harta jumlahnya sudah ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dicari dengan jalan yang halal ataupun dicari dengan jalan yang haram, jumlahnya itulah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dalam satu hari seorang hamba ditakdirkan oleh Allah hanya dapat 50.000 misalkan contoh. Kemudian dia cari dengan jalan yang halal, yaitu yang dia dapat 50.000. Dan dia tidak akan menjadi 100.000 gara-gara dia mencarinya dengan cara yang haram. Dan dia tidak akan kurang dari 50.000 gara-gara dia mencarinya dengan jalan yang halal. Jadi baik dengan cara yang halal, dengan cara yang haram, harta kadar seseorang yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dia dapatkan. Jadi apa bedanya jemaah? Apa bedanya antara cara yang halal dengan yang haram? Prosesnya itu yang beda. Itu yang akan membedakan tadi. Jumlahnya sama. Mau dia dengan cara riba, mau tidak dengan riba, mau dengan mencuri maupun tidak mencuri, apa yang dia dapatkan itulah batas akhir dari harta yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setiap orang dia tidak akan mati sampai rezekinya disempurnakan oleh Allah. Dan Nabi SAW, Inna ruhal qudsi qad nafasa ala raw'i, kata Nabi. Sesungguhnya Ruh Kudus, siapa? Jibril alaihissalam, qad nafasa ala raw'i, telah menyampaikan kepadaku, inna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizquh. Sesungguhnya setiap jiwa yang hidup, dia tidak akan mati hingga sempurna rezekinya. Jadi setiap kita jamaah sekalian tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sempurna rezekinya dulu. Hatta tastakmila rizquh. Makanya kadang kita dengar ada orang yang meninggal baru setelah dia memakan sesuatu, baru setelah dia minum sesuatu. Karena boleh jadi rezeki terakhirnya adalah makan atau minum sesuatu tadi. Setelah itu baru dia meninggal dunia. Jadi jangan khawatir dengan rezeki tadi, bahwa setiap orang sudah ditakdirkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tinggal dia menjemputnya, tinggal dia mencarinya dengan jalan yang Allah ridai. Fa ajmilu fit talab, kata Rasulullah. Maka jemputlah rezeki tersebut, ya, bil ijmal atau bil jamil. Apa jamil? Dengan indah, dengan cara yang bagus. Jadi jemputlah rezeki Allah itu dengan cara yang Allah halalkan, dengan cara yang Allah benarkan. Ini yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi takdir tidak menafikan ikhtiar. Kemudian yang kedua, semua yang kita alami itu semua tidak luput dari ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga jamaah Allah berkaitan dengan kaidah takdir adalah kullu ma qaddarallaha fa huwa khair. Semua yang Allah takdirkan itu membawa kebaikan. Ya. Atau bahasa yang lain adalah semua ketetapan Allah itu pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal hakikatnya sesuatu itu membawa kebaikan bagi kalian. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu, boleh jadi kalian menginginkan sesuatu, padahal hakikatnya sesuatu itu tidak baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Kaidah yang ketiga
dalam keimanan kepada takdir jamaah rahimakumullah, bahwasanya semua yang Allah takdirkan, semua yang Allah tetapkan ini membawa kebaikan bagi kita semua. Makanya kalau kita dihadapkan dengan pilihan kita disunahkan apa, Pak? Salat apa? Istikharah ya. Nabi sallallahu ya, man hamma ahadun minkum ya falyarka rak'ataini min ghairil fardhah. Apabila kalian dihadapkan dengan suatu hajat, dengan suatu keinginan, hendaklah dia kerjakan 2 rakaat selain salat wajib. Artinya apa? Salat sunnah. Kemudian di dalam doanya itu dia mengucapkan apa? Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik, ya kan? Wa qudratik anta ta'lamul ghaiba. Ya Allah, aku mohon pilihan yang terbaik darimu ya Allah, atas dasar ilmu, atas dasar kuasamu. Engkau maha mengetahui perkara yang gaib, anta alamul ghuyub. Engkau maha mengetahui perkara yang gaib, wala a'lam, sedangkan aku tidak mengetahuinya. Kemudian di dalam doa disebutkan, in kana hadza, ya Allah, seandainya ini membawa kebaikan untukku fid dini wa dunyaya wa akhir hayati au fi akhirati faqdurhu li ya wa barik li fihi. Dalam doa istikharah itu bagaimana jemaah? Kata Nabi SAW, dia sebutkan hajatnya, ya Allah, seandainya ini pilihan yang terbaik buat saya, tolong takdirkan untukku, kemudian berkahi aku di dalamnya. Seandainya ini kebaikan untukku di duniaku, agamaku dan akhiratku, maka takdirkan untukku. Kemudian dalam kelanjutannya apa? Fa in kana hadza syarran li. Kalau seandainya ini buruk untukku ya Allah, ya. Wajadnibhu anni wajadnibni anhu. Jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya. Wa barik li aina ma kuntu, dan berkahi aku dimanapun aku berada. Nah, ini kata para ulama menjelaskan bahwa hendaklah dalam menentukan pilihan itu dikembalikan dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua yang Allah takdirkan, bahwa semua yang Allah tetapkan ini pasti membawa kebaikan untuk kita semua. Dan seandainya jamaah sekalian ya, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tadi ternyata nggak sesuai dengan kemauan kita, nggak sesuai dengan impian kita, nggak sesuai dengan apa bahasa kita ekspektasi kita, maka tetap imani ini yang terbaik bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita punya persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah tidak mengabulkan apa yang kita mau. Dikarenakan Allah tidak mengabulkan apa yang kita inginkan. Jamaah rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala itu pencipta kita. Allah Subhanahu wa taala itu yang memberi rezeki kita. Allah yang mengatur alam semesta, itu langit tidak runtuh, kemudian planet-planet tidak bertabrakan, bintang-bintang tidak jatuh, matahari bisa muncul di pagi hari kemudian hilang di malam hari. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Masa iya Allah Subhanahu wa taala menetapkan atau salah dalam menetapkan takdir kita? Tentu tidak mungkin. Suatu yang mustahil kan? Jadi jangan sampai kita punya pikiran ketika diuji sama Allah Subhanahu wa taala, kita katakan ya Allah, sepertinya salah takdirnya, bukan yang ini ya Allah. Ya? Mengatakan ya Allah, bukan begini yang saya mau, bukan begini yang saya harapkan. Kemudian muncul persangkaan buruk, Allah salah dalam menetapkan takdir tadi. Seharusnya yang sakit bukan saya tapi orang lain. Saya rajin sholat, saya rajin sedekah, saya rajin beribadah. Kenapa saya dikasih sakit? Kenapa dikasih ujian? Sedangkan dia gak ngapa-ngapain, dikasih kader yang bagus, dikasih kekayaan, dikasih kesehatan. Ini adalah ciri-ciri tanda-tanda hamba yang tidak memiliki adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasulullah mengatakan la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan bi rabbih. Jangan kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah. Jadi kalau kita amalkan ayat ini jamaah Allah ya, boleh jadi yang kita sukai ternyata enggak baik buat kita. Boleh jadi yang tidak kita sukai ini ternyata baik buat kita. Maka dengan ayat ini insya Allah ya, salah satu penghibur tak kala kita dihadapkan dengan ujian,
dihadapkan dengan musibah, dihadapkan dengan takdir Allah di luar harapan kita. Ya, di luar dari harapan kita. Ternyata hasilnya nggak sejalan dengan keinginan kita tadi. Maka dengan ayat ini menjadi apa? Ya, penghibur bagi kita semua. Kita mengimani bahwa inilah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa ucapan apa jamaah sekalian, qadarullah. Ya, qadarullah ma syaa fa'ala. Qadarullah ma syaa fa'ala. Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah inginkan maka dia akan terjadi. Apa yang Allah tetapkan maka dia pasti akan berlaku. Qadarullah ma syaa fa'ala. Dan seandainya itu musibah, diajarkan kita sabar. Sabar ini hukumnya wajib, ya. Wal imanu bi qadri wa syarri, kata Rasulullah. Beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk menurut kacamata manusia. Kalau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang buruk. Allah ciptakan iblis, itu takdir. Allah ciptakan ada yang sakit, itu takdir. Tapi menurut kita iblis ini buruk, karena gara-gara dia sakit banyaknya manusia kepada keburukan. Tapi itu membawa kebaikan. Sebagai apa? Sebagai penyaring. Mana yang benar-benar beriman kepada Allah, mana yang pura-pura beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan perampok, Allah ciptakan pencuri, Allah takdirkan ada yang merampok, Allah takdirkan ada yang mencuri, Allah takdirkan ada yang begal. Menurut kita ini jelek lah, namanya penjahat. Kita nggak suka ada orang yang jahat. Tapi di sana ada hikmah yang lain jemaah sekalian. Kenapa? Ingin menguji kesabaran hamba ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin membedakan ini pencuri, ini orang soleh. Ya, di antara hikmahnya. Ini ahli maksiat, ini orang yang baik. Itu di antara hikmahnya. Jadi kalau seandainya Allah takdirkan ada yang kurang baik di dalam hidup kita, maka wajib bagi kita untuk bersabar. Apa itu sabar jemaah sekalian? Sangat mudah dalam menentukan sabar. Yang pertama, tidak ada tampak di dalam dirinya dalam menentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya orang yang bersabar. Hatinya tidak melawan takdir Allah. Mulutnya tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang menentang takdir Allah. Kemudian perbuatannya juga tidak mencerminkan yang menentang takdirnya Allah. Makanya hati kalau lagi sedih jemaah sekalian, silakan sedih. Mau nangis silakan. Ada di antara keluarga, saudara, teman, sahabat yang meninggal, kita nangis, boleh nggak nangis? Boleh nggak nangis? Boleh nangis. Yang nggak boleh itu apa? Niyah, meratapi mayit. Apa itu meratapi mayit? Tangisan yang itu menggambarkan kalau dia ini apa? Tidak ridha, tidak terima dengan takdir Allah, ini yang nggak boleh. Kalau hanya sekedar nangis namanya pisah. Pisah dari orang yang kita sayang, ini suatu yang wajar, suatu tabiat, dan ini nggak mungkin dilawan. Rasulullah pun nangis ketika ditinggal mati oleh putranya Ibrahim, putra-putra Rasulullah yang laki-laki, namanya putra laki-laki ya, itu meninggal ketika usia kecil, dan Rasulullah pun menangis. Maka Nabi mengatakan apa? Innal aina tadma wa innal qalba tahzan walakin ma naqulu illa ma yurdi rabbuna. Mata kita boleh mengeluarkan air menangis, mengeluarkan air mata. Hati kita boleh bersedih, tapi lisan kita tidaklah mengucapkan kecuali yang Allah ridhai. Silakan nangis, silakan sedih, tapi mulut, lisan jangan mengumpat takdir. Ya Allah, kenapa seperti ini ya Allah, nasib saya ya Allah, gimana saya bisa makan ya Allah, gimana nasib kami ya Allah, kami gak bisa hidup tanpa dia ya Allah. Nah, ini bahaya. Yang menentang takdirnya Allah SWT. Ini yang nggak boleh jangan sekali. Ya. Ini bersabar. Kemudian ucapan istirja dalam mengimani takdir juga yang tidak baik ya menurut kita. Ucapkan istirja. Apa istirja? Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan seperti itu. Kemudian doa juga, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nanti cari doanya ya Pak ya, dihafalkan doa ketika ditimpa ujian. Ini dihafalkan doanya. Karena makna dari doa tadi apa? Ya Allah, aku mohon ganjaran pahala dari musibahku ini. Karena musibah setiap muslim itu membawa pahala jemaah. Setiap keburukan, setiap yang gak enak menimpa seorang muslim, kalau dia bersabar itu membawa kebaikan dari seorang muslim. Jangankan ditinggal mati, jangankan hartanya diambil, ya, jangankan
hal yang besar yang hilang dari dia. Dia luka saja, kalau dia bersabar, ini sebagai kafarah, pembersih dosa bagi dia. Capek yang kita alami, ya, sedih yang kita alami, kegelisahan, gundah yang kita alami jemaah sekalian, itu akan menjadi pembersih dari dosa-dosa seorang muslim. Syaratnya apa? Ikhlas, sabar pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi mengatakan, seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya dan dia bersabar, maka anak itu apa? Yajuruha bisiraratiha. Anak ini akan menarik ibunya dengan tali pusarnya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran bagi ibu yang bersabar ketika ditinggal mati oleh anaknya. Ya. Maka yang poin yang ini jamaah sekalian, bahwa semua yang Allah takdirkan ini pasti membawa kebaikan bagi kita dengan syarat, ya, dengan syarat kondisi kita tadi tidak dalam kondisi yang haram. Misalkan begini, ini ada kaitan berikutnya ya. Baik, kita langsung saja. Jangan beralasan dengan takdir untuk melegalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandaran dengan takdir untuk membenarkan yang salah. Seandainya ada orang yang mengatakan dia tidak sholat 5 waktu, dia tidak mau ke masjid, kemudian dia bilang ini takdir dari Allah. Seandainya ada pencuri, dia mencuri, kemudian ditangkap dia, Pak. Kita tangkap yang nyuri tadi. Kemudian dia beralasan, Bapak nggak boleh bawa saya ke kantor polisi, Bapak nggak boleh menghukum saya. Kenapa? Ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana Pak respon itu? Oh ya sudah, nggak apa-apa, ini memang takdir dari Allah. Oh begini Bang, ya kita jawab juga, kita balas jawabannya. Iya, saya tarik kamu ke kantor polisi, itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Jangan beralasan dengan takdir untuk membenarkan yang salah. Jadi kalau seandainya masih ada kesalahan yang kita lakukan sampai hari ini, dosa lah ya, dosa yang masih belum bisa kita tinggalkan, jangan beralasan dengan takdir yang membuat kita tidak mau berubah, yang membuat kita nggak mau berhenti dari dosa tadi, dengan alasan sudah takdir lah, nggak bisa lagi lepas dari dosanya, nggak boleh dilakukan. Karena sangat bahaya ketika ada orang menjadikan takdir itu sebagai apa? Sebagai alasan untuk menghalalkan yang haram. Ini sangat berbahaya. Kalau konsepnya seperti ini, maka sama Firaun itu dengan Nabi Musa alaihissalam, sama Namrud dengan Ibrahim, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, kemudian Ibnu Luhai, orang-orang munafikin, itu sama seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh kita menjadikan takdir sebagai alasan untuk membenarkan yang salah. Ingat bahwa kita akan bertanggung jawab, ya, karena kita mendengar ayat, karena kita mendengar hadis, kita paham perintah, kita paham larangan, maka di sana itulah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan nggak boleh kita beralasan dengan takdir. Ya. Jadi dari sini semua yang Allah takdirkan itu membawa kebaikan selama kondisi kita tadi bukan dalam hal yang haram. Dalam kondisi apa? Yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak juga dia mengatakan ya, dia pencuri, kemudian dia mengatakan inilah takdir yang indah dari Allah, saya sebagai seorang pencuri. Maka ini nggak boleh kan? Tentu seperti ini tidak boleh. Nah, jadi jemaah sekalian, keimanan kepada takdir ini sangat-sangat penting ya, karena bahkan hampir semua yang kita alami kalau tanpa keimanan kepada takdir, maka akan membuat kita salah dalam menjalani kehidupan dunia ini. Maka imanilah takdir dengan benar, fahamilah takdir itu dengan benar, maka insya Allah ya kita akan menjalani kehidupan dunia ini dengan benar, baik dalam kondisi nikmat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang mendapatkan nikmat dan dia paham itu takdir dari Allah, dia tahu bahwa ini bukan karena usaha dia tahu bukan semata-mata karena hasil kerja keras dia, maka dia terhindar dari ujub, terhindar dari sombong. Dia tahu dia bisa sampai ke sini juga karena ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seandainya dia diuji dengan musibah, dia sabar. Bahwa ini juga ketetapan dari Allah, takdir dari Allah, ya. Bukan karena semata-mata
hal ini muncul karena kesalahan dia misalnya. Jadi jamaah Allah, seandainya kita ingin berburuk sangka, jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berburuk sangkalah kepada diri sendiri dan jadikan sebagai renungan muhasabah agar kita semakin baik, agar kita semakin bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya di antara poin-poin ya, kaidah-kaidah yang penting dalam mengimani takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang benar dalam mengimani takdir ya, agar kita terhindar dari pemahaman qadariyah maupun jabariyah. Nah, habis ini Pak, ada pertanyaan dengan takdir? Silakan Pak, jelaskan dulu bisa. Jadi kaitannya dengan takdir tadi, kita kan memang yakin bahwa kita belum ada ketentuan. Tapi ada suatu hal yang harus diupayakan. Jadi bagaimana dengan kalau kita mengandalkan takdir, berarti kan kita tidak ada lagi usaha lagi. Nah sebaiknya kita itu apa? Sebaiknya itu kita bagaimana itu? Nah, jadi apakah kita tetap harus berusaha atau kita cuma hanya menunggu saja gitu? Nabi SAW mengatakan seperti ini, ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz wasta'in billah. Dan Nabi SAW ihris, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan hal yang bermanfaat bagimu, kata Nabi SAW. Wa la ta'jaz, dan jangan bersikap lemah. Wasta'in billah, dan selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini jemaah sekalian mengajarkan kepada kita semua, kalau kita tahu ada sesuatu yang membawa manfaat bagi kita, ihris, kejar, lakukan, upayakan dengan semaksimal mungkin. Tapi jangan lupa apa? Ista'in billah, jangan lupa minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya, maka itu bukan lagi dari daerah kekuasaan kita misalnya. Hasilnya itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kita ingin ya menjaga kehormatan diri, diberikan kekayaan, boleh kaya? Boleh, silakan. Kalau memang dengan kekayaan tadi membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita usahakan maksimal, kita jemput harta rezeki Allah itu dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, usaha maksimal. Karena Nabi juga mengatakan innallaha ahabba 'abdan idza 'amila an yutqinah. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba kalau dia berbuat sesuatu ayyutkinahu, dia itqan, dia mungkin apa mungkin? Dia maksimal dalam mengerjakannya. Nah, dari sini jemaah sekalian ya, tugas kita adalah tadi bahasa apa? Ikhtiar, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir sudah ditentukan dan kita nggak tahu nih, ya. Karena takdir itu tahu kalau kita sudah lewati kan, sudah kita lewati, sudah kita rasakan, oh ini baru takdir, baru ketahuan. Yang di depan itu kita belum tahu, karena takdir ini sesuatu yang gaib, sesuatu yang nggak tampak bagi kita. Sedangkan setiap orang manusia punya insting, Allah ciptakan pengen yang baik-baik buat dia, yang bagus-bagus buat dia. Dia sakit pengen sembuh, ya kan? Dia berupaya. Mendatangi dokter itu pun dia harus pilih-pilih juga dokternya. Ini dokter yang bagus, ini dokter yang lebih bagus, ini dokter yang paling bagus misalkan. Ini spesialis itu. Dia pilih. Dia berupaya menjemput kesembuhan tadi. Tapi juga jemaah sekalian, berapa banyak orang yang mendatangi dokter spesialis ternyata tidak sembuh. Berarti tugas kita sebagai makhluk hanya di daerah apa? Berdoa dan berusaha saja. Doa dan berusaha saja. Adapun hasil yaitu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi benar ya bahwasanya takdir sudah ada. Tapi juga jangan bersandar dengan takdir saja tanpa upaya dan usaha. Harus ada upaya dan usaha kita. Nah, Allah Alhamdulillah. Gitu, Pak.
lagi Pak. Satu lagi. Ya, tambah tidak. Boleh ya? Mengenai takdir, bisakah doa merubah takdir Pak? Merubah takdir. Doa merubah takdir. Ya, salah satunya itu ya. Sebenarnya merubah, berpindah dari takdir yang satu ke takdir yang lain gitu ya. Berpindah dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Mungkin seorang sudah ditentukan ajalnya, umurnya sekian, 50 tahun misalkan, usianya 50 tahun. Tapi ternyata ya di dalam perjalanannya dia menyambung silaturahim misalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yus'a fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kata Rasulullah, hendaklah dia menyambung silaturahim. Dipanjangkan umur berarti kan umur itu bisa panjang. Berarti ubah takdir. Maka penjelasan para ulama jemaah sekalian, seperti doa juga bisa merubah takdir. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala telah menentukan tindak tanduk orang ini. Ya, perbuatan orang ini. Ya. Dalam perjalanannya, kalau dia berdoa dipanjangkan umur, Allah kabulkan, dipanjangkan umurnya. Tapi dipanjangkan umurnya juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menyambung silaturahim. Ya. Ketika dia memilih untuk menyambung silaturahim, umurnya dipanjangkan. Maksudnya apa? Itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan, ditetapkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabanullah ya, maksudnya merubah takdir itu ya berpindah dari takdir yang satu kepada takdir yang lain. Dan semuanya sama-sama adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sama Pak ya. Dalam sebuah hadis, kalau kalian berada di suatu tempat dan kalian tahu di tempat tersebut ada wabah penyakit, jangan masuk di dalamnya. Tapi kalau kalian berada di dalamnya, jangan keluar, wabah yang menular. Dan ini dikatakan apakah ini merubah takdir? Tidak. Tapi kita berpindah dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Jadi jamaah Allah ya berdoa, ya kemudian sambung silaturahim, minta yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini itu ya jawabannya. Allah a'lam bishawab. Mau nanya? Maaf Ustaz, kan tadi Ustaz bilang kalau sebelum langit dan bumi diciptakan kan diciptakan sebuah kolam atau pena untuk menulis takdir manusia. Nah, kenapa pada zaman Rasulullah Ustaz, Rasulullah itu kan terkenalnya orang pintar tapi katanya dia tidak bisa menulis Ustaz. Itu kenapa Ustaz? Nah, Rasul terkenal dengan Nabiul Ummiyin ya, Nabiul Ummiyin. Maksudnya Nabiul Ummiyin ya, beliau dilahirkan dari kabilah yang tidak terkenal dengan keahlian baca dan tulis ya. Jadi juga menjadi mukjizat, menjadi penjelas bahwa Al-Quran kandungannya, kemudian susunan ayatnya, ya, kemudian hukum-hukumnya itu bukan karyanya Nabi SAW. Kenapa? Karena Rasulullah terkenal dengan Nabiul Ummiyin ya. Beliau tidak terkenal dengan orang yang ahli menulis, bukan ahli pengarang. Jadi Al-Quran itu bukan hasil karangan Nabi SAW, itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ya jawabannya ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan kolam atau pena yang ditakdirkan oleh Allah itu tadi ya. Nah, Allah a'lam bishawab. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.